Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 6 Matkul Fikih Ibadah kelas PAIL ingin mempresentasikan makalah tentang materi puasa. Langsung saja pada poin 1 tentang pengertian puasa. Pengertian puasa sendiri menurut bahasa berarti menahan atau mencegah dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya dan disertai niat yang dilakukan oleh yang bersangkutan dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian selanjutnya itu puasa wajib. Puasa wajib ialah puasa yang dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah dan apabila ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Di antara puasa wajib ini ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan pada bulan Ramadan sekitar 29 sampai 30 hari. Dimulai juga dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian poin selanjutnya yaitu syarat dan rukun puasa. Syarat puasa sendiri itu ada syarat wajib dan syarat sahnya. Syarat wajibnya itu diantaranya balik dan berakal. Kemudian untuk syarat sah puasa, yang pertama itu Islam, yang kedua mumayyiz, yang berarti dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid ataupun nifas. Kemudian yang terakhir dalam waktu yang diperbolehkan puasa padanya. Kemudian selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa sendiri yang pertama itu adalah niat dan yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Kemudian kesunahan dalam berpuasa. Kesunahan dalam berpuasa sendiri diantaranya yang pertama sahur. Meskipun hanya sedikit, misalnya seteguk air, sahur itu sunnah dilakukan pada akhir malam. Sahur maksudnya menguatkan fisik ketika puasa itu tadi. Kemudian yang kedua, mengakhirkan makan sahur sampai kira-kira 15 menit sebelum fajar. Kemudian menyegerakan berbuka ketika diyakini bahwa matahari telah tenggelam atau sudah azan. Kemudian yang keempat itu berbuka dengan kurma, sesuatu yang manis atau dengan air. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Kemudian memperbanyak sedekah dalam berpuasa. Dan yang terakhir itu menyibukkan diri dengan ilmu pengetahuan seperti membaca dan mengkaji Al-Quran serta memperbanyak zikir dan sholawat kepada Nabi yang dilakukan pada setiap saat yang tidak memberatkan, baik pada malam hari maupun siang hari. Yang E yaitu puasa yang diharamkan, puasa yang dimakruhkan, dan puasa yang diragukan. Berikut waktu puasa yang diharamkan yaitu 1. Puasa pada waktu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. 2. Puasa pada hari tasyrik. 3. Puasanya wanita haid atau nifas. Nifas yaitu setelah melahirkan. Dan yang keempat yaitu puasa dhuhr atau puasa tanpa adanya buka. Berikut puasa yang dimakruhkan. Puasa pada hari Jumat, ya hukumnya makruh kecuali apabila seseorang itu telah melakukan puasa setelahnya atau sebelumnya. Atau seseorang itu berpuasa Daud lalu jatuh pada hari Jumat. Yang kedua yaitu puasa setahun penuh. Dan yang keempat yaitu puasa yang tanpa dengan sahur dan tanpa dengan buka. Dan puasa yang diragukan yaitu puasa pada hari ke-10 bulan Sya'ban. Ketika orang-orang meragukan bahwa itu termasuk bulan Ramadan, keraguan itu bisa muncul karena langit mendung sehingga seseorang merasa ragu apakah hari itu termasuk bulan Ramadan atau masih dalam bulan Sya'ban. Selanjutnya F. Puasa kafarat. Puasa kafarat ialah puasa penghapusan dosa karena melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang seharusnya tidak dilakukannya. Pelanggaran berat yang dimaksud adalah pertama, sengaja membatalkan puasanya di bulan Ramadan dengan melakukan hubungan badan. Yang kedua, melakukan beberapa pelanggaran ketika masih dalam keadaan ihram, padahal ia tidak mampu menyembelih
adam atau hewan. Yang ketiga, membunuh orang tidak sengaja, seperti menembak harimau atau rusa lalu terkena manusia dan mati. Yang keempat, terkena sumpahnya sendiri dengan sebab melanggarnya. Yang kelima, makan zihar, yaitu menyamakan bagian tubuh istrinya dengan bagian tubuh ibu kandungnya, atau si istri menyamakan bagian tubuh suaminya dengan bagian tubuh ayah kandungnya. Selanjutnya G. Puasa nazar. Puasa nazar yaitu puasa yang diwajibkan bagi orang yang berjanji akan berpuasa jika hajat baiknya terkabul, bukan hajat jelek, maka ia wajib puasa sesuai janjinya. Nabi SAW bersabda, An Aisyah qalat qala Rasulullah SAW, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi, rawahul Bukhari. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bernazar ketaatan kepada Allah, maka penuhilah, dan barang siapa bernazar durhaka kepadanya, maka tinggalkanlah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya H. Qadha, mengganti puasa Ramadan. Puasa qadha Ramadan ialah puasa yang dilakukan untuk membayar puasa Ramadan dan yang ditinggalkan oleh sebab terlupanya niat di waktu malam hari, atau dibatalkannya karena ada halangan, atau sengaja dibatalkan tanpa alasan yang dapat diterima secara syar'i. Dasar hukum puasa qadha ialah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah sebaliknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.